Pagi Pak Aril, apakah Pak Aril sudah join di Zoom? Oke, kita tunggu konfirmasinya nanti selanjutnya. Saya juga mengucapkan selamat datang, ini suatu kehormatan bagi Institut Teknologi Nasional Malang, dan rupanya ada Profesor Dr. Insinyur Yosef Prijutomo MH ya di sini ya. Dan dari webinar dari 1 itu sudah mengikuti terus gitu. Ya, kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar 5 Pesan Akal serial cerita 4. Nah, tagline dari webinar ini adalah bioklimatik masa kini, yaitu lebih ke aplikasi kreatif urai rangkai bioklimatik masa kini, di mana di serial cerita ini sudah saya paparkan sebelumnya bahwa ada 3 serial cerita yang sudah ada sebelumnya. Serial cerita pertama yaitu mengenai pengetahuan sains arsitektur negeri bioklimatik yang telah kita paparkan oleh Pak Agung gitu di UNMER, Universitas Negeri Malang. Kemudian serial cerita kedua juga oleh Pak Agung di eksistensi tradisi bioklimatik arsitektur vernakuler di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang ketiga adalah serial cerita 3, yaitu solusi inovatif nyaman alami di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan untuk kali ini di series 4 ini di Institut Teknologi Nasional Malang. Dan nantinya juga saya memberitahukan bahwa akan ada series yang terakhir, dan teman-teman yang sudah join dari series 1, 2, 3 maupun di 4 ini juga mungkin nanti akan ada series yang terakhir, series kelima di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, pada series webinar 4 ini juga didukung oleh Ikatan Arsitektur Malang, Indonesia Cabang Malang, di mana tentunya dengan dukungan IAI Wilayah Malang dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya tidak akan terlaksana kegiatan ini. Tentunya kami sangat berterima kasih. Oke, sebelum acara inti kita mulai, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Bagi panitia webinar maupun peserta webinar dimohon berdiri sebagai salah satu wujud penghormatan kita terhadap lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Monggo, dipersilakan. Oke, menginjak acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan pertama dari tuan rumah ITN Malang yang diwakili oleh Dekan FTSP Fakultas Teknik Sipil Perencanaan, Bapak Dr. Insinyur Heri Setio Budiarso, MSc. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih
Bapak Moderator, Bapak Gustan. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pagi ini bersyukur bahwa kita bisa berkumpul bersama dalam suatu media webinar. Yang saya dengar tadi itu ini media webinar berseri. Ini sangat menarik bahwa di lingkungan arsitektur, khususnya di lingkup persekutuan atau persatuan rekan-rekan arsitektur yang saya dengar tadi ada 5 atau 6 perguruan tinggi ya, yang berada dalam suatu naungan arsitektur secara luas. Pada pagi hari ini menyelenggarakan webinar, ya, webinar dengan tema aplikasi kreatif urai rangkai bioklimatik masa kini. Ini seri keempat dari 5 pesan akal, begitu kelihatannya. Begitu. Nah, ini bagi saya sangat menarik bahwa rekan-rekan bisa bersharing bersama untuk menyampaikan informasi ilmiah, informasi segala sesuatu sehubungan dengan kearsitekturan yang juga memperhatikan lingkungan. Memang tidak lepas dari keadaan lingkungan eksternal kita. Semua rancangan arsitektur tentunya juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada pemerakarsa, kepada penyelenggara juga yang ke depan tentunya para arsitek ini juga konsisten terhadap bagaimana pendayagunaan lingkungan, pemanfaatan lingkungan gitu ya, terhadap semua perancangan-perancangan arsitektur kita. Begitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, sangat menarik bahwa harusnya kita selalu mengedepankan lingkungan kita. Begitu. Sebaik-baik bentukan atau rancangan arsitektur, kalau kita agak lepas dari faktor lingkungan juga ini bisa bermasalah, terutama bagi penghuni atau orang yang berada di dalam hunian tersebut atau bangunan tersebut. Pengalaman kami, saya tidak tahu persis, saya bukan orang lingkungan, tetapi sudah mencoba sedikit bahwa rumah saya juga saya konsep bioklimatik, begitu. Saya menggunakan banyak kaca untuk supaya lebih hangat, lebih terang, sehingga ngirit energi listrik. Juga banyak angin-angin bukaan, begitu, juga mempertimbangkan segala sesuatu sehubungan dengan resapan air, sehingga rumah kami cukup aman kalau di masa-masa kering air masih mencukupi untuk kebutuhan kami kalau kami kesedot dengan water pump gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini patut kita syukuri bahwa seminar ini merupakan suatu media berbagi informasi ilmiah dan apapun sehubungan dengan bioklimat gitu ya. Bioklimat yang tentunya harus kita pahami bersama, dan kita seperti yang saya katakan tadi harus selalu memperhatikan keadaan lingkungan. Mengenai global warming, saya kira bukan isu lagi tapi sudah nyata di depan kita. Oleh karena itu segala bentuk perancangan arsitektur harusnya betul-betul mempertimbangkan faktor lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Dr. Agung PhD. Beliau ini sangat konsisten terhadap lingkungan, pernah membantu kami juga di Keteknikan Lingkungan ITN Malang. Juga kepada Bapak Dr. Engineering Muhammad Nur Fajri Al-Fatah, yang nantinya akan memberikan segala suatu materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Prodi Arsitektur ITN Malang, dengan segala kemampuannya dicurahkan untuk suksesnya atau tercapainya harapan pada seminar ini. Akhir kata, selamat berwebinar, semoga apapun materi yang kita sampaikan, yang kita terimakan bersama nanti bermanfaat untuk kita semua. Selamat berwebinar. Terima kasih Pak Heri.
Oke, acara selanjutnya kita akan menerima sambutan sepatah dan dua patah sambutan dari Ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang, yang telah memberikan dukungan khusus dan penuh atas terlaksananya webinar series keempat ini kepada Bapak Insinyur Sahirwan, IAI, tempat dan waktu dipersilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITN, yang terhormat Bapak Kaprodi ITN Malang, selanjutnya juga yang terhormat para pembicara, Insinyur Agung Murti Nugroho, STMT, Friadi, pembicara kedua, Dr. Engineering M. Nur Fajri Al-Fatah, serta peserta webinar yang berbahagia, bahwa alhamdulillah saat ini kita bisa ketemu dalam webinar yang seri keempat ini ya. Ini pelopornya alhamdulillah ini Pak Agung, tidak asing lagi di kita di Malang ini, telah banyak membantu kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini dunia arsitektur tidak lepas dari isu tentang green building, entah namanya juga istilah lainnya adalah bangunan hemat energi, smart building, atau berbagai istilah lainnya, yang kalau menurut kami adalah bahwa prinsipnya adalah sebuah karya arsitektur yang berorientasi dan tanggap terhadap keadaan iklim, lingkungan, dan memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pengguna, dan dalam operasionalnya tetap berprinsip pada efisien dan ekonomis. Kira-kira itu yang selama ini menjadi isu yang utama di kita sekarang ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh, tentunya bahwa arsitektur Indonesia ini tidak lepas dari prinsip-prinsip itu ya. Kearifan lokal yang ada dalam arsitek Indonesia ini telah banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendahulu kita, para nenek moyang kita juga sudah senantiasa telah memikirkan dan banyak pada kondisi-kondisi geografis dan iklim tropis Indonesia. Serial webinar ini telah, seperti yang saya katakan tadi, sudah berseri, sudah mungkin rencana 5 seri yang pada prinsipnya adalah banyak bicara tentang klimatologi dan kondisi iklim Indonesia. Dan kalau kita bicara itu tentunya bahwa kedepannya adalah tantangan kita adalah tentunya adalah bagaimana kita para praktisi dan atas support daripada akademisi ini untuk mampu mengaplikasikan, mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam desain kita. Yang pada tahapan berikutnya adalah bahwa kita para arsitek ini diharapkan mampu untuk meyakinkan kepada para owner dan pemakai untuk bahwa konsep-konsep green building ini menjadi hal yang utama. Dan di mana tentunya bahwa inovasi dan gagasan-gagasan ini muncul dalam diskusi ini adalah diharapkan bisa teraplikasikan melalui prinsip-prinsip kemudahan dan kepraktisan nanti di dalam kita pelaksanaan pembangunan sendiri dan dalam desain itu. Yang mungkin juga akan berkaitan sama material ataupun model dan metode dalam pelaksanaannya. Nah, ini mungkin yang perlu kita ini. Pemikiran-pemikiran yang mungkin kalau juga kita dengar bahwa prinsip-prinsip desain by riset ini tentunya kedepannya menjadi hal yang bagi kami, bagi kita para praktisi menjadi hal yang perlu dikembangkan ya. Artinya desain by riset menjadi hal yang cukup menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Dan saya yakin kalau prinsip ini kita terapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan baik non teknis ataupun teknis di dalam dunia arsitektur dan pelaksanaan konstruksi. Demikian juga sebaliknya ya, artinya bahwa karya-karya teman-teman arsitek ini juga yang sudah terbangun bisa menjadi objek kajian-kajian yang dilakukan oleh pada akademisi yang dalam upaya evaluasi pasca huni. Ini juga penting ya, artinya bahwa seri webinar ini bagi saya pribadi sangat tertarik dan memang pada saatnya, pada masa saat ini tentunya hal ini juga cukup signifikan untuk kita bicarakan. Dan
seperti kita ketahui bahwa kondisi di lapangan juga bahwa ada banyak hal yang tentunya perlu kita hadapi dan perlu kita lakukan terobosan-terobosan untuk terutama kita para arsitek praktisi ini untuk bisa memberikan jawaban tentang itu di dunia nyata praktik. Dan akhir kata, semoga webinar ini menjadi ajang ajang untuk kita para praktisi untuk mengambil pemikiran ilmiah daripada akademisi, dalam hal ini tentunya adalah sains arsitektur, ke dunia praktisi arsitek Indonesia. Dan harapan kita tentunya bahwa apa yang kita dapatkan dalam serial ini menjadi hal yang bisa kita kolaborasikan dalam desain kita, dalam berkarya, sehingga tentunya dalam karya-karya itu ada nilai lebih yang kita bisa berikan kepada para pengguna atau pada secara umum adalah masyarakat di dunia arsitektur Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan kami sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman ITN Malang dan rekan-rekan semua atas kerjasama selama ini dengan IAI Wilayah Malang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.